karena Bapak Gubernur Pak Arinal ingin sekali melihat petani di Lampung ini bisa meningkat kesejahteraannya gitu. Iya. Itu tujuannya kan, melalui peningkatan pendapatannya dengan dan seluruh stakeholder yang terlibat di sektor pertanian ini gitu, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Itu pernah mencapai yang tertinggi sampai mencapai 9,12% karena ekonomi. Kalau bicara ekonomi ini kan pasti menyangkut banyak aspek. Semuanya, semua sendi-sendi kehidupan ini pasti terkait ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Tapi pun. Ya pun. Alhamdulillahirobbilalamin, di kesempatan kali ini kembali saya Krida berjumpa dengan Anda dalam podcast program pembangunan, satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Diskominfo Provinsi Lampung langsung dari stand Pekan Raya Lampung 2023. Melalui podcast ini kami ingin memberikan informasi seluas-luasnya tentang program-program unggulan yang selama ini yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, atau yang akan dilakukan ke depan oleh Pemprov Lampung. Dalam hal ini tentunya subkegiatannya ada di perangkat daerah masing-masing. Dan hari ini teman-teman sekalian, kita akan berbicara tentang apa sih peran atau program-program unggulan yang dilakukan oleh Biro Perekonomian Seda Provinsi Lampung. Sudah ada di studio kita satu orang Sri Kandi lagi nih. Banyak untuk kesekian kali ada Sri Kandi yang sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah Ibu Renvayanti, Kepala Biro Perekonomian Seda Provinsi Lampung. Kita bicara tentang perekonomian di Provinsi Lampung tentunya. Selamat sore nih Bu Rinpa. Selamat sore Pak Krida. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kesini Dan tadi kepanasan kayaknya. enggak cuma ya? Terburu-buru gitu karena memang tadi masih ada rapat, tapi Gitu. untuk podcast ini saya luangkan khusus waktunya. Amin. Jadi memang di penghujung tahun ini luar biasa kegiatan kita ya. Iya, betul. Di 2023 ya udah banyak peristiwa-peristiwanya ya. Kegiatan tuh saling kejar mengejar gitu. Untuk pembangunan Lampung Siap. pastinya. Untuk rakyat Lampung berjaya. Untuk masyarakat Lampung berjaya. Bu Rinpa, Ya. kita ingin penjelasan awal dulu deh tentang apa sih sebenarnya peran Biro Perekonomian ya dalam menopang atau membantu terlaksananya program-program Pak Gubernur dan Bu Gubernur. Baik. Silakan Bu Rinpa. Terima kasih Pak Krida. Selamat siang menjelang sore ini untuk para penonton podcast ya. Jadi kalau Biro Perekonomian itu merupakan bagian, salah satu unsur dari Sekretariat Daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Itu tugasnya adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif. Kalau berdasarkan tugas pokok dan fungsi, itu Biro Perekonomian secara khusus lagi itu adalah membantu asisten perekonomian dan pembangunan dalam penyiapan, pengkoordinasian, perumusan kebijakan. Jadi kita bagaimana dalam perumusan atau rekomendasi dalam penyusunan kebijakan itu kita bisa mengkoordinasikannya dan menyiapkannya dengan baik. Nah, kalau kita merujuk kepada visi dan misi pemerintah Provinsi Lampung, Bapak Gubernur ya, Bapak Arinal, itu dengan visi rakyat Lampung berjaya, Biro Perekonomian ini mendukung pada misi kedua, yaitu mewujudkan good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Gitu Pak Krida. Nah, boleh lanjut nih ya, mumpung udah mulai hangat nih kalau ditanyain tentang Biro Perekonomian gitu ya, ngalir ya. Jadi di Biro Perekonomian itu sendiri ada tiga bagian. Sebenarnya begini, sejak kita sudah menjadi fungsional ya, kan sekarang sudah ke fungsional. Itu di strukturnya sendiri Biro Perekonomian ini hanya ada dua. Yang pertama lebih simpel. Jadi yang pertama itu adalah Kasubag TU, kemudian di sisi yang lain hanya ada satu kelompok jabatan fungsional.
Nah, tapi memang karena sudah fungsional, jadi mudah-mudahan ini lebih berfungsi optimal gitu ya. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama itu terkait dengan kebijakan perekonomian. Kebijakan perekonomian. Yang kedua, kemudian ada bagian sumber daya alam, pemasaran, dan produksi dan pemasaran. Kemudian yang ketiga itu fungsional yang menangani terkait BUMD dan lembaga ekonomi. Gitu Pak. Dari 3 jabatan atau kelompok jabatan fungsional itu sudah terrekrut semua lah ke kehidupan perekonomian kita. Insya Allah. Intinya sih bagaimana kami bisa bekerja dalam menghasilkan suatu rumusan kebijakan untuk pembangunan ekonomi di Lampung. Kalau untuk bentuk kegiatannya sendiri yang langsung mungkin bisa dilakukan, bisa melibatkan pihak-pihak lain, apa Bu? Karena ini itu ya mungkin ya Pak, karena ekonomi. Kalau bicara ekonomi ini kan pasti menyangkut banyak aspek. Semuanya, semua sendi-sendi kehidupan ini pasti terkait ekonomi. Ekonomi mapan, ekonomi sulit, semua ekonomi. Bercanda ya. Nggak, artinya memang kalau kita bicara ekonomi ini kan menyeluruh, hampir meliputi banyak aspek lah gitu. Nah, mungkin saya bisa uraikan satu persatu gitu bisa, yang boleh. Untuk kebijakan perekonomian sendiri ini fungsi yang bagian kebijakan perekonomian. Di sini kita Biro Perekonomian sebagai salah satunya sebagai sekretariat TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Itu ada di Biro Perekonomian sebagai sekretariatnya. Nah, ini kalau bicara tentang pengendalian inflasi, pasti utamanya juga untuk terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi Lampung. Mungkin ini informasi untuk kita semua ya, biar tahu nih gimana sih perkembangan perekonomian Lampung gitu ya Pak Krida ya. Betul. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Lampung itu semakin ke depan ini semakin menunjukkan ke arah perbaikan. Tentunya setelah kita dilanda COVID pada tahun 2019 awal 2020 ya. 2 tahun itu Pak Krida, bukan hanya Lampung, memang seluruh dunia, Indonesia itu memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat menurun gitu. Memang di tahun 2020 itu terjadi penurunan yang cukup signifikan pertumbuhan ekonomi kita sampai kontraksi minus gitu ya. Tapi di tahun tapi memang pada saat itu kan penanganan COVID di Provinsi Lampung, alhamdulillah kan berjalan sangat baik Pak Krida. Termasuk terbaik ya? Termasuk terbaik karena Bapak Gubernur waktu itu sempat mendapat penghargaan kan untuk itu. Penanggulangan terbaik sehingga ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pergerakan perekonomian Lampung. Alhamdulillah perekonomian Lampung pada masa COVID itu sektor pertanian itu justru yang menjadi kontribusi terbesarnya Lampung sebagai sektor utama. Hampir mungkin yang tidak terdampak mungkin ya, bahkan dia tumbuh positif gitu. Nah, pada tahun 2020 itu sempat terjadi kontraksi, tapi di 2021 itu kita sudah mulai sepertinya bangkit gitu, menggeliat lagi. Dan ini di tahun 2022 ya, kemarin secara tahunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung itu berada di angka 4,28%. Itu sudah sangat baik gitu ya. Apalagi pada saat di triwulan 2 itu pernah mencapai yang tertinggi. Sampai mencapai 9,12%. 9,12%? Iya, itu tertinggi di Indonesia itu Pak Krida, secara nasional. Di tengah kondisi yang masih COVID. Masih murah-marit. Betul itu. Itulah ya, karena memang sangat konsentrasi ya, karena Pak Gubernur dengan program-programnya itu mampu bagaimana tetap menggerakkan ekonomi Lampung. Itu di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 ini sendiri pada triwulan yang pertama itu menunjukkan lagi nih keberhasilan dari program-program yang sudah lakukan oleh Pemprov dengan arahan Bapak Gubernur ya. Di triwulan 1 itu dari semua provinsi di Sumatera yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif itu hanya 1, Lampung saja. Yang lainnya negatif. Iya. Jadi
bahwa pertumbuhan ekonomi ini bukan terjadi begitu saja, tapi memang sudah didesain, sudah direncanakan, dan itu didukung dengan program-program maupun kegiatan yang memang sudah. Gitu. Iya betul. Rencanakan, dilakukan, kemudian dievaluasi. Betul, begitu Pak Krida. Nah, kemudian yang untuk yang terkini nih di triwulan 2 itu Provinsi Lampung mencapai angka yang mantumannya gitu ya, yang triwulan 1 ke triwulan 2 itu mencapai 8,15%, dan itu merupakan yang tertinggi lagi di Sumatera. Di Sumatera, kalau di Indonesia itu yang keempat. Artinya ini pergerakan ekonomi Lampung ini memang sangat maju. Potensi ekonomi kita ini memang sangat besar gitu. Dan dengan desain dari apa yang sudah dilakukan melalui program-program pembangunan ekonomi khususnya, inilah yang hasilnya bisa dilihat. Mudah-mudahan nanti di triwulan 3 dan 4 dan secara keseluruhan ini kita bisa mencapai target ekonomi, pertumbuhan ekonomi Lampung yang ditargetkan sebesar 4 sampai 4,5. Bahkan kemarin ada revisi dari Pemprov menjadi 4,5 sampai 5%. Bahkan mungkin diharapkan bisa lebih dari 5%. Jadi seperti situasi sebelum kita terjadi COVID waktu itu, Pak Krida. Mungkin sedikit ya Pak Krida sebelum itu lagi. Boleh. Ada tingkat inflasi dong tentunya. Nah, gimana tingkat inflasi? Ini tahun 2022 kemarin itu sempat terjadi tingkat inflasi yang cukup ekstrim. Itu terjadi di seluruh dunia. Jadi pemerintah pusat itu melalui Kementerian Dalam Negeri itu sangat intens melakukan koordinasi terkait pengendalian inflasi supaya kita tidak terjadi seperti yang dialami oleh negara-negara lain. Itu akhirnya Bapak Gubernur itu sangat concern terhadap pengendalian inflasi, karena inflasi ini kan sangat penting. Kalau terjadi inflasi yang sangat tinggi, ini tentunya akan tidak terkendali. Wah, luar biasa dampaknya ke masyarakat. Apalagi pada tahun 2022 kan COVID itu masih ada tuh sisa-sisanya gitu. Artinya ekonomi kita baru mau mulai bangkit. Jadi bagaimana kita bisa menstabilkan dan mengendalikan inflasi ini tentu sangat penting. Dengan kehadiran Pak Gubernur, waduh, oleh teman-teman. Supportnya Pak Gubernur ya, sangat setiap ada rapat-rapat memberikan arahan baik kepada kabupaten kota maupun kepada perangkat daerah untuk segera melakukan langkah-langkah dan upaya pengendalian inflasi. Dan hasilnya alhamdulillah di tahun 2022 tingkat inflasi di Provinsi Lampung itu dalam rentang yang terjaga itu sama dengan nasional sebesar 5,51%. Dan untuk di tahun 2023 ini sendiri, kita juga masih terus melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi dengan berkoordinasi, bersinergi bersama seluruh stakeholder dalam pengendalian inflasi yang tergabung dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung. Untuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung ini sendiri, itu lengkap dalam tim itu ya? Lengkap, semua stakeholder yang terkait dengan untuk upaya pengendalian, mulai dari Bank Indonesia, kemudian seluruh perangkat daerah, karena untuk pengendalian inflasi ini kan sebenarnya semua sektor. Contoh nih Pak Krida ya, mungkin kalau Dinas Bina Marga, apa sih urusannya Dinas Bina Marga dengan inflasi ekonomi? Ternyata tidak, peran mereka sangat penting dalam menjaga kelancaran distribusi. Bagaimana infrastruktur jalan, nah begitu, infrastruktur lancar, itu bisa, betul Pak Krida, betul. Nah itu yang di kebijakan perekonomian. Kemudian peran Biro Perekonomian lainnya Pak, ini banyak sekali ya, tapi ya baiklah saya akan jelaskan lagi. Kalau bisa disampaikan semua hari ini nggak apa-apa. Ya mungkin yang mungkin secara singkat ya. Kemudian yang ada di bagian lagi fungsional yang lain adalah tadi saya bilang dari sumber daya alam, produksi dan pemasaran. Di sini ada lagi program unggulan. Di situ ada program EKPB, program KPB, program Kartu Petani Berjaya yang sekarang sudah transformasi ke EKPB ya. Siapa yang tidak tahu tentang program KPB? Ini program yang betul-betul diinisiasi oleh Bapak Gubernur ya,
karena memang menjadi percontohan secara nasional ya. Betul, dan sudah banyak penghargaan yang didapat oleh karena pengembangan dari program KPB ini. Nah, itu ada di kita juga. Cuma memang untuk program KPB ini sekarang kan karena udah tahap implementasi ya Pak Krida. Jadi kalau secara teknis untuk pengembangan secara teknis untuk implementasinya di lapangan itu sudah dilakukan oleh dinas teknis, dinas pertanian, dinas peternakan, ya pertanian secara luas. Jadi kami di Biro Ekonomi ini mungkin dari sisi monitoring, evaluasi, penguatan kelembagaannya dari jadi bagaimana bagaimana pelaksanaannya kita laporkan dengan Bapak Gubernur berikut rekomendasi untuk pengembangannya. Tentunya kita melaporkan secara lengkapnya kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan lebih lanjut gitu. Untuk EKPB ini sendiri dampak positifnya mungkin masyarakat ingin tahu dampak positif langsungnya apa? Ya mungkin sedikit ya bagi mungkin ada masyarakat yang belum terinfokan tentang KPB ini. KPB ini kan diinisiasi oleh Bapak Gubernur karena Bapak Gubernur Pak Rinal ingin sekali melihat petani di Lampung ini bisa meningkat kesejahteraannya gitu. Itu tujuannya kan melalui peningkatan pendapatannya dengan dan seluruh stakeholder yang terlibat di sektor pertanian ini gitu dengan memanfaatkan teknologi informasi gitu. Jadi kehadiran program KPB ini adalah untuk sebagai solusi menghadapi permasalahan-permasalahan di sektor pertanian yang dulunya sering ditemui Pak Krida. Misal petani mau menanam padinya benihnya tidak ada. Nggak tahu carinya di mana. Betul. Iya, kemudian mungkin tidak ada modal gitu, mau cari akses ke perbankan sulit gitu kan. Cari pupuk apalagi. Dulu permasalahan-permasalahan seperti ini kan sering kali terjadi. Nah, jadi dengan kehadiran program KPB itu diharapkan bisa menjawab permasalahan itu sehingga saat petani mau menanam benih ada. Pada saat mau memupuk tersedia dengan harga yang terjangkau sesuai. Setelah panen ada pemasarannya juga. Selain itu banyak sebenarnya manfaat dari KPB ini sendiri. Di situ ada asuransinya Pak Krida. Iya, sekarang sudah berkembang. Sudah betul, ada asuransinya, baik asuransi untuk usaha taninya atau asuransi ketenaga kerjaannya. Kemudian tidak sampai di situ aja. Jadi kalau Pak Gub menyiapkan program KPB ini sangat detail, secara ekosistemnya itu sudah dibangun, ya. Termasuk keberadaan beasiswa untuk anak-anak keluarga petani yang tidak mampu. Jadi semuanya ekosistemnya sudah dibangun lengkap. Dan ke depan pastinya tinggal pelaksanaannya, itu mengontrolnya gitu ya. Dan pastinya maksud dan tujuan dari KPB ini akan berjalan dengan baik ya. Insya Allah. Bu Rimpa, tanpa terasa kalau ngomong seperti ini kayaknya nggak kerasa waktunya nih. Padahal masih banyak loh. Oke, sekarang gini, ada program unggulan apa lagi nih selain KPB? Apa lagi program unggulannya? Satu yang penting, BUMD. Kenapa saya bilang BUMD penting? Ya. Karena kan untuk pembiayaan pembangunan itu kan tidak hanya mengandalkan dari APBD, APBN gitu. Kita juga harus ada sumber-sumber pembiayaan lain yang salah satunya diharapkan dari adanya keberadaan BUMD, Pak Rida. Nah, BUMD ini kan memang tujuan pendiriannya itu kan memang yang utama itu adalah untuk dapat memberikan pelayanan publik gitu kan. Bisa menciptakan kemanfaatan untuk umum, tapi juga ada tujuannya yaitu bisa memberikan PAD. Nah, kita pemerintah Provinsi Lampung ini mempunyai 3 BUMD. Yang pertama itu di sektor jasa keuangan, itu ada BUMD Bank Lampung ya. Bank Lampung ini milik pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Sahamnya. Sekarang sehat ya? Kalau Bank Lampung alhamdulillah sangat sehat ya. Sangat sehat, tidak ada kendala yang berarti karena pengawasan juga kan ada juga dari pihak untuk perbankan kan ada dari OJK dan sebagainya. Nah, untuk 2 BUMD yang lain ini kita ada yang satu PT Wahana Raharja Pak Krida dan juga ada PT Lampung Jasa Utama. Kalau sebelumnya bisa saya katakan tidak sehat, tapi
sejak kepemimpinan Bapak Gubernur itu memang punya komitmen untuk memajukan BUMD ini untuk bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Itu sudah dilakukan upaya-upaya untuk penyehatan BUMD sejak sejak 2019 ya. Dari awal kepemimpinan Pak Gu, didukung dengan perangkat hukum, ketentuan peraturan yang mendukungnya. Kita lakukan upaya pembenahan dan alhamdulillah, insya Allah ini doakan Pak, di tahun ini sepertinya 2 BUMD kita sudah bisa memberikan dividen kepada Pemprov. Ya, butuh doa dan dukungan juga dari ini masyarakat juga ya Pak ya. Dengan harus tahu nih. Iya. Dengan demikian pastinya nanti kembalinya ke masyarakat juga ya Bu. Iya Pak, betul. Ya. Karena memang komitmen Pak Gubernur untuk bisa memfungsikan BUMD ini memang sangat kuat. Iya. Tidak ada penyertaan modal loh yang diberikan. Jadi BUMD ini memang didorong untuk bisa bagaimana mengembangkan bisnisnya gitu secara profesional gitu. Dan ini sudah dibuktikan. Iya. Dengan dorongan dan support Bapak Gubernur yang sangat ini ya, sangat kuat. Oke, Bu Rimpa, kita sudah di penghujung podcast kita nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk pendengar penonton podcast kita, Bu Rimpa. Baik, mungkin begini ya, kalau bicara tentang ekonomi, ini adalah tanggung jawab bukan hanya ada di pemerintahan, tapi juga kita memerlukan sinergi dan dukungan semua stakeholder pembangunan, baik swasta, masyarakat, perguruan tinggi, pentahelix lah kalau bahasa kekiniannya gitu. Jadi kami akan berupaya terus gitu bagaimana perekonomian Lampung ini bisa mensejahterakan semua masyarakat Lampung, tentunya pembangunan yang inklusif. Jadi tidak hanya ekonominya saja yang tinggi, tapi juga bagaimana pemerataan di masyarakat itu juga sosial, budaya, dan ini juga bisa berkelanjutan. Tentunya sekali lagi dengan dukungan semua stakeholder pembangunan dan juga masyarakat di sini. Siap. Terima kasih Bu Rimpayanti. Sama-sama Pak Krida. Pemirsa kita juga semakin cerdas dengan adanya pencerahan seperti ini. Mudah-mudahan. Memang sudah cerdas sih. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Rimpayanti. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sambung lagi obrolan kita. Betul. Untuk saat ini kita cukupkan sekian dulu. Dan terima kasih penonton podcast Diskomito Pemirsa Bu. Kita jumpa lagi di materi yang akan datang. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.